Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Adakah Anda sudah bersiap sedia untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Ya, mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan di mana saja Anda berada pada pagi ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita katakan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, saudara-saudari. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau bumi
segala bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang Kau sentiasa curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Engkaulah kebenaran.
Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus dipersatukan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam saudara-saudari, saya percaya setiap kita diberkati dan disegarkan dengan puji sembah sebentar tadi. Seperti pemazmur katakan, lebih baik 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Marilah kita memukul sikap menyembah dimanapun kita berada. Dan saya nak beri salam sejahtera kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan dari rumah. Jika kalian bersama dengan kami saat ini, typekan anugerah Tuhan teramat indah. Typekan anugerah Tuhan teramat indah. Minggu lepas, Brother Daniel mengkongsikan tentang teguh dalam Tuhan. Dengan melayani, teguh dalam berpegang dengan firman Tuhan, dan teguh dengan kekuatan Roh Kudus sebagai sahabat sejati kita. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi. Mari kita baca bersama-sama dari buku Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya 1 saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Dan apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka harus berangkatlah laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup 1 tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak iman Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkanmu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuhmu. Jika pada hari-hari kamu bersukaria pada perayaan-perayaanmu dan bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati kami semua hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara kepada setiap kami dan jadikan kami pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komunikasi adalah penting dalam kehidupan. Semasa pandemi COVID-19, sekatan perjalanan dihadkan dan menghalangkan ahli-ahli keluarga daripada berjumpa antara satu sama lain. Tetapi terima kasih karena kemajuan di dalam teknologi. Kita masih boleh berhubungan dengan keluarga dan kawan-kawan secara online. Pikirkan sejenak, betapa berbezanya jika wabak ini melanda sebelum telepon bimbit diciptakan. Mungkin kita akan terisolasi lebih lagi dan mungkin kita akan merasa terasing lebih lagi. Masa tahun baru Cina ini, setelah 2 tahun kami tidak berjumpa, kami mengambil kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga di Miri. Sangat bersuka cita dan diberkati karena dapat berjumpa dan bersekutu dengan keluarga setelah berpisah selama 2 tahun. Karena itu, komunikasi adalah sangat penting. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkomunikasi. Kita lihat dari buku Bilangan bahwa Tuhan akan memberi isyarat supaya perkemahan itu bergerak mengikut pimpinan tiang awan dan tiang api. Itulah bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan bangsa Israel untuk memberi arahan bila mereka berehat dan mendirikan kemah dan bila mereka melanjutkan perjalanan mereka. Masalahnya adalah bagaimana jika ada orang Israel di dalam kemah mereka dan mereka tidak melihat tiang awan dan tiang api. Itulah sebabnya Tuhan meminta Musa membuat nafiri atau sangkakala untuk menyelaraskan pergerakan orang Israel. Komunikasi yang jelas diperlukan. Jadi sangkakala dibuat daripada perak yang dipalu. Sangkakala diterangkan oleh Josephus
dan digambarkan pada gerbang Titus di Rom. Ia adalah pipe lurus, panjangnya kurang lebih 18 inch, 45 cm, dengan bukaan melebar di ujungnya, seperti yang terlihat di dalam slide yang ada. Mari kita lihat 3 perkara berhubungan dengan komunikasi. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi. Sangkakala boleh ditiup dalam berbagai cara untuk memberi isyarat yang berbeza. Kita tidak pasti apa yang membezakan bunyi tanda isyarat, tetapi jika kita mengikuti tradisi Yahudi, tiupan panjang Ibrani taka itu digunakan untuk mengumpulkan orang kepada Musa di kemah pertemuan untuk penyembahan. Jika tiupan pendek atau staccato itu digunakan dalam pertempuran dan untuk mengarahkan camp untuk bergerak. Setiap kali sangkakala dibunyikan, sekumpulan puak akan bergerak. Pada saat bunyi pertama, suku-suku di sebelah timur kemah akan bergerak. Dan pada bunyi kedua, mereka yang di selatan akan bergerak. Pada tiupan berikutnya, mereka di barat dan utara bergerak. Ini adalah perkara yang penting, seperti di Mesir kuno. Sangkakala digunakan dalam peperangan dan untuk memanggil orang untuk menyembah. Seperti susunan perkemahan dengan tabernakel terletak di tengah dan susunan suku-suku dalam formasi pertempuran. Sangkakala perak menyatakan bahwa Israel adalah tentara raja segala raja yang bersiap untuk berperang menaklukkan ke peperangan kudus. Sangkakala digunakan dengan 3 cara utama, seperti yang ditulis di dalam ayat 3 dan 7. Pertama yaitu untuk mengumpulkan rakyat dan pemimpin untuk bergerak. Dan pada ayat 9 itu untuk menandakan permulaan pertempuran. Dan pada ayat 10 itu untuk mengumpulkan orang ramai dalam acara perayaan dan ibadah. Komunikasi adalah penting karena bangsa Israel adalah komuniti yang besar. Banci tentara mengira lebih daripada 600.000 lelaki berumur 20 tahun ke atas, dan ini tidak termaksud wanita dan anak-anak. Bagi komuniti untuk terus hidup pada gurun untuk mengalahkan musuh, mereka perlu bergerak bersama dalam satu kesatuan. Komunikasi adalah penting karena itu kita perlu memperlengkapi diri kita dengan seni komunikasi agar kita dapat mengurangi kesalahpahaman dan menghindari konflik antara satu sama lain. Karena kebanyakan konflik itu disebabkan karena komunikasi yang salah ataupun miscommunications. Karena itu penting bagi kita untuk memahami komunikasi yang baik. Saya nak kongsikan beberapa perkara penting dalam komunikasi. Yang pertama yaitu rintangan dalam mendengar. Terdapat beberapa rintangan dalam mendengar. Itu disebabkan kadang we hear but we didn't listen. Maksudnya adalah kita mendengar suara, tetapi kita tidak menyimak pesanan yang disampaikan karena adanya rintangan di dalam mendengar. Apakah rintangan dalam mendengar? Pertama yaitu saringan. Kadang tanpa kita sadari, kita menyaring apa yang kita ingin dengar. Saringan itu dapat dalam bentuk ingatan kita tentang apa yang terjadi di masa lalu, sikap ataupun prasangka kita terhadap pembicara. Contohnya, jika ada seseorang mengatakan kamu nampak cantik hari ini. Jika kita ada prasangka terhadap pembicara, maka kita akan berpikir, apa niat orang ini? Apakah dia sarkastik? Atau kamu seharusnya senang, kan? Tetapi jika kamu tak suka pembicara tersebut, kamu akan berpikiran negatif. Maksud dia hari ini saja saya cantik, hari-hari lain nampak hodoh kah? Jadi pemikiran kita atau prasangka kita akan mempengaruhi cara kita mendengar. Yang kedua adalah tabiat buruk di dalam diri kita, seperti selalu ingin memberi nasihat atau berlagak pandai, suka mencelah atau selalu memberi jawaban atau solusi. Walaupun itu hal yang baik, tetapi kalau diaplikasikan di tempat yang salah, itu akan membawa kesalahpahaman. Dalam komunikasi, kita perlu belajar menjadi pendengar yang efektif.
Di sini saya kongsikan beberapa tips pendengar yang efektif. Pertama yaitu tumpukan perhatian dan jangan mencela. Kadang kebiasaan buruk kita adalah kita akan lebih fokus kepada untuk bersedia memberi jawaban atau membalas pembicara daripada kita memfokuskan diri kita mendengar apa yang pembicara ingin sampaikan. Betul tak? Jadi we listen to answer, not to listen. Itu yang kadang terjadi kepada anak-anak saya juga. Itulah yang menyebabkan kesalahpahaman karena kita tidak mendengar sepenuhnya dan lebih mudah mencela. Yang kedua yaitu letakkan diri kita di tempat pembicara. Put ourselves in their shoes. Jika kita melakukannya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghormati pembicara dan memahami perasaan dan pesanan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Dan yang ketiga adalah terbuka dan menekankan apa yang pembicara ingin sampaikan. Contohnya dengan mengulang kembali apa yang disampaikan oleh pembicara kepada kita. Kita tahu dengan melakukan hal itu kita akan tahu apakah pembicara memerlukan solusi daripada kita atau dia hanya mau meluahkan perasaannya supaya dia menjadi lega. Oke, ada satu ilustrasi yang saya nak kongsikan. Ada sepasang suami istri yang bahagia dan harmonis yang telah menikah lebih daripada 50 tahun. Suaminya sangat mengasihi istrinya, begitu juga sebaliknya. Dan salah satu ekspresi kasih mereka ialah setiap kali mereka makan ayam, siapa di sini suka ayam? Suami tersebut akan memberi daging dada ayam kepada istrinya. Dan istrinya selalu memberi daging paha ayam kepada suaminya. Dan itu selalu mereka lakukan selama 50 tahun. Satu hari istrinya sudah tua dan jatuh sakit. Dan pada saat dia berada di tempat tidur, dia bertanya kepada suaminya, "Saya ada satu pertanyaan yang selalu nak saya tanyakan." Suaminya berjawab, "Ya, silakan kamu tanyakan." Lalu istrinya bertanya, "Kenapa kamu selalu memberi daging dada ayam kepada saya?" Dan suaminya menjawab dengan gembira dan juga dengan bangga, karena itu adalah bagian ayam, daging ayam yang paling saya suka. Dan saya memberikan yang terbaik kepada kamu karena saya mencintai kamu. Dan saya pun sebenarnya mau bertanya, kenapa kamu selalu memberi daging paha ayam kepada saya? Dan istrinya diam sejenak dan merasa sedih. Namun dia kemudian menjawab, sebenarnya saya paling suka makan daging paha ayam. Dan saya memberikan yang terbaik kepada kamu dengan memberikan daging paha ayam. Saudara-saudari, dari ilustrasi tadi, kita dapat melihat pentingnya komunikasi. Kita dapat lihat kedua pasangan suami istri ini mau memberikan yang terbaik kepada orang yang mereka kasihi. Tetapi karena tidak terbuka dan tidak berkomunikasi, pada akhirnya setelah 50 tahun mereka baru menyadari bahwa mereka memberikan yang terbaik, tetapi bukan apa yang benar-benar disukai atau diinginkan oleh orang yang menerima. Karena itu, ingat pentingnya komunikasi dengan tips yang saya sampaikan. Dan komunikasi itu juga penting bagi gereja, supaya kita boleh bergerak lebih kuat bersama-sama dan ianya membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu komunikasi di rumah Tuhan. Sebuah gereja harus mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, supaya tidak ada yang tersisih. Gereja Pengharapan mempunyai saluran resmi seperti laman web dan laman media sosial. Kita semua dapat mengetahui perkembangan terkini dan juga pengumuman melalui platform yang tersedia, seperti laman web dan juga Facebook page dan juga pengumuman di kebaktian. Satu lagi cara komunikasi yang penting ialah melalui persekutuan kumpulan kecil atau LG kita dan melalui perkumpulan para pemimpin. Kepemimpinan gereja berkomunikasi dengan pemimpin LG dan seterusnya life group leader berkomunikasi dengan anggota life group masing-masing.
Jadi adalah penting untuk menyampaikan maklumat dan arahan supaya tidak ada yang tersisih atau tertinggal. Bagi anggota gereja, kita perlu mengambil peduli apa yang disampaikan dan terlibat dalam kegiatan yang tersedia. Karena apa yang kita lakukan di dalam gereja adalah untuk memberkati umat-umat Tuhan. Jadi apakah perkara yang biasa kita komunikasikan? Contohnya itu hati para pemimpin melalui khotbahan, melalui kongsian-kongsian, bukan sekedar maklumat tetapi inspirasi dan juga dorongan-dorongan. Yang kedua yaitu arah tuju, fokus, visi, dan minggu hadapan Brother Denny akan mengkongsikan visi daripada gereja kita. Oke, dan yang berikutnya adalah program-program gereja seperti sangkakala menandakan permulaan perayaan-perayaan. Juga kita berkomunikasi tentang perubahan-perubahan di mana cara kita melakukan sesuatu yang telah berubah dari dahulu. Oke, pengumuman tentang pengkebumian juga, kecemasan, dan juga setiap 2 minggu sekali kita ada mesbah doa di mana kita mengongsikan tentang keperluan-keperluan doa di mana kita dapat berdoa bersama-sama. Dan banyak lagi komunikasi dan pesanan yang lain melalui gereja. Komunikasi adalah penting supaya kita boleh bergerak lebih teguh bersama-sama. Apabila berkomunikasi, terdapat arahan dalam berkomunikasi, yaitu berkomunikasi ke atas, berkomunikasi ke bawah, dan komunikasi secara mendatar. Kita perlu mempunyai roh yang benar semasa berkomunikasi di setiap peringkat ini, di mana kita menghormati pemimpin apabila berkomunikasi ke atas. Kita mau taat dan tidak memberontak. Dan pada saat kita berkomunikasi ke bawah, kita mau berkomunikasi dengan jelas dan berkesan, supaya pesan ataupun message yang mau disampaikan akan sampai kepada anggota gereja. Dan jika kita berkomunikasi antara satu sama lain, mari kita memiliki sikap menghormati antara satu sama lain dan dipenuhi dan berkomunikasi dengan kasih persaudaraan. Ada banyak metode dan cara berkomunikasi. Contohnya bersemuka melalui video call ataupun telepon. Kita lihat apakah perkara ataupun metode yang berkesan. Kadang itu apakah yang lebih mesra dan pribadi, namun kita memiliki cabaran karena distance, karena SOP, kita sulit untuk berjumpa antara satu sama lain. Maka kita mungkin berkomunikasi dengan memberikan WhatsApp pesanan, tetapi kita perlu bijaksana dalam menggunakan metode atau alat komunikasi ini. Karena kita perlu mengetahui manakah metode atau cara komunikasi yang efektif untuk pesanan yang nak kita sampaikan. Karena ada perkara yang dapat kita sampaikan melalui pesanan message, tetapi ada perkara yang lebih baik kita sampaikan dengan bersemuka. Karena kadang kalau kita tidak berhati-hati, kita dapat menyebabkan kesalahpahaman dan itu akan membuat konflik menjadi lebih teruk, terutamanya apabila melibatkan emosi. Jika kita menggunakan metode yang salah di dalam berkomunikasi. Dan kita perlu ingat hal ini juga. Kita perlu berkomunikasi dengan roh yang benar, dengan motif yang benar, yaitu pada saat kita berkomunikasi, ingat kita mau membina satu sama lain, bukannya menjatuhkan satu sama lain. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Komunikasi sangat penting, karena komunikasi yang salah itu juga dapat menyebabkan peperangan. Contohnya, karena kesalahpahaman yang besar di dalam rundingan perjanjian damai antara negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan bermulanya perang dingin antara dua negara. Karena itu saudara-saudari yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Seperti yang ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 19. Jadi itu dua perkara, yaitu pentingnya komunikasi dan
pentingnya komunikasi di dalam rumah Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat komunikasi Tuhan kepada manusia di masa depan, yaitu poin yang ketiga, menantikan bunyi sangkakala di dalam ayat 10. Orang Israel berkumpul apabila mereka mendengar bunyi sangkakala. Begitu juga dengan umat Tuhan. Kita menantikan bunyi sangkakala pada saat Tuhan akan mengumpulkan umatnya, di mana orang mati akan bangkit. Setiap orang akan dihakimi karena dosa mereka. Mereka yang berada di dalam Kristus akan terlepas daripada penghakiman. Itu adalah panggilan Tuhan di akhir zaman. Seperti umat Tuhan di Perjanjian Lama, anak-anak Tuhan hari ini sedang menunggu bunyi sangkakala untuk menandakan perhimpunan kita bersama-sama dengan Yesus dan juga mengisytiharkan perang Tuhan terhadap dunia jahat yang bersedia untuk penghakiman. Sehingga saat itu, marilah kita tetap untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi teguh bersama-sama, karena kita adalah seperti orang asing di dunia padang gurun ini, mengikuti tuntunan Tuhan dan melayaninya dengan setia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan di dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Dan juga di dalam Matius 24 ayat 31 katakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit ke ujung langit yang lainnya. Karena itu saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan tiupan sangkakala terakhir di akhir zaman. Jadi kesimpulannya, marilah kita melihat kepentingan komunikasi, berkomunikasi dengan benar di rumah Tuhan, bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan kita, agar kita dapat bergerak teguh bersama dan menunggu bunyi sangkakala terakhir apabila Tuhan mengumpulkan umatnya semula di zaman akhir. Ada 3 perkara yang penting di dalam komunikasi adalah kepentingan komunikasi, dan bagaimana kita berkomunikasi di rumah Tuhan dan menunggu bunyi sangkakala terakhir. Mari kita berdoa. Walaupun topik ini lebih kepada aplikasi kehidupan sehari-hari, tetapi ini sangat memainkan peranan penting di dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kepahitan, bahkan pembunuhan dan juga perang. Bersamaan musik bermain, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menyelidiki hati dan diri kita. Apakah ada rintangan dalam mendengar? Mintalah kepada Tuhan untuk menjadi pendengar yang efektif dan kita dapat berkomunikasi dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu tentang pentingnya komunikasi. Selidikilah hati dan diri kami. Kiranya jika ada sikap prasangka terhadap saudara-saudari kami, bantulah kami untuk memohon pengampunan dan membersihkan dan menghilangkan prasangka tersebut. Dan bantu kami untuk menjadi lebih objektif dan peka terhadap perasaan orang lain, dan biarkanlah kami dapat menjadi pendengar yang efektif. Tuhan, pakailah kami juga untuk menjadi pembicara yang jelas dan berkesan, sehingga kami dapat menyampaikan pesan dan firman-Mu sepenuhnya,
sehingga setiap yang mendengarkan akan menerima kepenuhan firman-Mu, dan kami dapat bergerak bersama-sama dengan teguh. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja, dan pakailah lidah kami untuk membawa berkat dan mengucapkan kata-kata yang membangun satu sama lain. Tuhan, kami juga mau menyiapkan diri kami dan dilayakkan oleh darah anak domba, dan dengan tuntunan Roh Kudus bersamaan kami menanti tiupan sangkakala terakhir dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena bersama dengan kami, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, saya ada satu pengumuman. Marilah kita terus memberi kepada kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer online, Sarawak Pay, ataupun melalui Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertara di paparan skrin Anda. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang terus memberi kepada kerajaan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jumpa minggu hadapan. Pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau